subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Eis Sahara, Frida Luciana, dan Ivone Iramandrus Karatujana akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan membahas materi tentang manajemen kas dan surat berharga jangka pendek. Yuk simak. Aliran kas dalam perusahaan. Setiap perusahaan membutuhkan uang tunai atau kas. Kas diperlukan baik membiayai operasi perusahaan sehari-hari seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah, pembayaran hutang, atau pembayaran tunai lainnya, serta dibutuhkan untuk investasi pada aktiva tetap. Gambaran aliran kas seperti gambar berikut. Tanpa ada kas, maka praktis kegiatan produksi akan terganggu, yang akibatnya akan mengganggu bagian lain yang terikat. Bagian pemasaran membutuhkan kas untuk membayar biaya iklan, membayar gaji dan komisi, membayar biaya angkut, dan pengeluaran uang lainnya. Tanpa adanya kas yang memadai, bagian pemasaran tidak bisa berbuat banyak untuk menjual produksi yang dihasilkan. Motif memiliki kas sebagian diungkapkan oleh teori ekonomi dari John Maynard Keynes. Dengan teori liquidity preference-nya, masyarakat cenderung untuk menguasai uang berbentuk tunai dengan 3 motif di belakang pemikirannya, yaitu: pertama, motif transaksi, yaitu berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai untuk keperluan realisasi dari berbagai transaksi bisnisnya, baik transaksi yang rutin atau reguler maupun yang tidak rutin. Kedua, motif berjaga-jaga, berarti seseorang atau perusahaan memegang uang tunai yang dimaksudnya untuk mengantisipasi adanya kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendadak. Ketiga, motif spekulasi adalah motivasi seseorang atau perusahaan memegang uang dalam bentuk tunai karena adanya keinginan memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi, biasanya investasi yang bersifat likuid. Anggaran kas. Anggaran kas ini sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga likuiditas perusahaan. Dengan menyusun anggaran kas, dapat diprediksi kapan perusahaan mengalami defisit dan kapan perusahaan mengalami surplus kas. Anggaran kas biasanya disusun untuk periode bulanan. Pada dasarnya, dapat dibedakan ke dalam 2 bagian, yaitu estimasi penerimaan kas, yaitu proyeksi penerimaan pada periode tertentu, baik yang berasal dari penerimaan dari penjualan tunai, penerimaan piutang, penerimaan bunga, hasil penjualan aktiva tetap, maupun penerimaan lainnya. Dan yang kedua, estimasi pengeluaran kas, yakni berupa proyeksi pengeluaran yang dilakukan perusahaan, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah dan gaji, pengeluaran tunai untuk biaya pemasaran, biaya administrasi, pembayaran bonus, pembayaran hutang, pembayaran pajak, dan pembayaran lainnya yang bersifat tunai. Model manajemen kas. Dalam rangka pengelolaan kas, akan disajikan 2 model manajemen kas yang dikembangkan oleh William J. Baumol, Merton H. Miller, dan Daniel Orr. Model-model ini selalu mengaitkan antara kas dan surat berharga, yakni dengan mengadakan trade-off antara tingkat bunga yang hilang karena penyimpanan uang dengan biaya transaksi. Yang pertama ada model Baumol. Model manajemen kas yang diajukan oleh Baumol ini sering disebut dengan model persediaan. Baumol mengakui ada kesamaan antara manajemen persediaan dengan manajemen kas bila dilihat dari aspek keuangan. Model Baumol mengasumsikan bahwa kas selalu konstan setiap waktu. Yang kedua, ada model Miller and Orr. Model yang dikenalkan oleh Miller and Orr tentunya lebih cocok untuk kondisi di mana pengeluaran kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini pada dasarnya menentukan batas atas dan batas bawah saldo kas, serta menentukan saldo kas yang optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.